siapa yang langsung berdoa kepada Tuhan saat bangun tidur? Ketika kita bangun tidur, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah membangunkan kita dengan keadaan yang sehat dan kita bisa bernafas dengan baik. Pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 6 ayat 43 sampai 44. Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 44 berbunyi, "Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Anak-anakku, suatu kali seorang bapak membeli pohon mangga dalam pot. Ia sangat tertarik ketika melihat pohon mangga yang kecil itu sudah berbuah. Setelah ia membeli dan membawanya pulang ke rumah, bapak ini dengan setia merawat pohon mangganya dengan harapan akan lebih banyak lagi menghasilkan buah. Tapi setelah 3 hari berlalu, pohon mangga itu mulai layu. Namun bapak itu masih setia merawat pohon mangganya. Tapi sayangnya seminggu kemudian pohon mangga ini makin kering meskipun telah dirawat dengan baik. Karena penasaran mengapa pohon mangganya tidak bertumbuh dengan baik, bapak ini memutuskan untuk mencabut pohon itu dari pot. Dan tahukah kalian betapa terkejutnya dia karena pohon itu tidak berakar, hanya batang yang dipotong dan mulai membusuk. Tidak heran kalau pohonnya malah menjadi layu dan tidak bertambah banyak buahnya. Anak-anak, konteks dari ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah tentang nabi-nabi palsu yang seperti pohon yang tidak baik, sehingga menghasilkan buah yang tidak baik. Karena itu, untuk melihat apakah seseorang itu nabi asli atau palsu, kita bisa melihatnya dari buahnya. Demikian juga dengan kita. Apakah kita sungguh-sungguh murid Tuhan yang baik, akan nampak dari buah yang kita hasilkan. Jika kita sungguh-sungguh hidup berakar di dalam Tuhan Yesus, kita pasti akan menghasilkan buah yang baik. Lalu, apakah ciri hidup yang berbuah itu? Pertama, hidup yang berbuah adalah hidup yang menjadi berkat bagi sesama. Buah yang dimaksud dalam ayat yang kita baca adalah kehidupan kita. Jadi, buah yang baik menunjuk pada kehidupan yang baik atau menyenangkan hati Tuhan. Sedangkan, buah yang tidak baik menunjuk pada kehidupan yang tidak baik. Dalam konteks para nabi palsu, maka buah tersebut juga bisa menunjuk pada kehidupan dan pengajarannya. Firman Tuhan mengatakan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Supaya tanaman itu dapat menghasilkan hasil yang baik, maka tanaman itu harus hidup dan bertumbuh dengan baik. Ingatkah kamu dalam perumpamaan tentang penabur? Tuhan Yesus mengatakan bahwa benih yang baik dan jatuh di tanah yang baik akan hidup dan bertumbuh sehingga menghasilkan buah. Demikian juga anak-anakku dengan kita. Jika kita benar-benar hidup dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan firman-Nya, maka kita pasti akan menghasilkan buah yang baik. Hidup kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Yang kedua, hidup yang berbuah harus nampak dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Dalam Lukas 6 ayat 44 berkata, "Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya." Gambaran tentang pohon dan buahnya di sini mengingatkan kita bahwa buah selalu sesuai dengan jenis pohonnya. Pohon mangga tidak akan mungkin menghasilkan buah anggur. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup menurut teladannya, maka hidup kita akan berubah dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memakai gambaran tentang pohon untuk membedakan manakah anak Tuhan yang sejati dan manakah yang palsu. Pohon yang baik pasti mengeluarkan buah-buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Demikian juga orang baik akan melakukan perbuatan baik, karena di dalam hatinya hanya ada kebaikan. Sedangkan orang jahat hanya melakukan kejahatan, karena di dalam hatinya penuh kejahatan. Anak-anakku, hati kita ibarat cermin. Apa yang tersimpan di dalamnya akan terpancar keluar dengan sendirinya. Jika hati kita dipenuhi dengan kasih, sukacita, kemurahan, kehidupan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama. Sebaliknya, jika di dalam hati kita tersimpan rasa iri hati, amarah, atau kebencian, maka kehidupan kita tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti pohon yang dikenal dari buahnya, demikian manusia dikenal melalui perbuatannya. Tuhan Yesus tidak hanya menghendaki kita menghasilkan buah yang baik, tetapi juga berbuah yang banyak. Untuk bisa menghasilkan buah yang baik dan berbuah banyak, maka kita harus terus-menerus melekat pada pohon atau pokok kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita
Kita harus terus-menerus menjalin hubungan yang akrab dan dekat dengan Tuhan Yesus melalui doa dan membaca firman-Nya setiap hari. Anak-anak yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, mari kita buktikan dengan hidup yang berbuah, yakni hidup yang menjadi berkat bagi sesama, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita sehari-hari. Mari kita mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal-hal kecil. Maka Tuhan pasti akan memakai kita untuk menjadi buah bagi hal-hal yang besar di kemudian hari. Amin.